Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyudin Hadi, guru PPKN kelas 12 SMK Negeri 1 Losarang Indramayu. Baiklah, pada pertemuan video 3 ini saya akan melanjutkan bahasan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam terminologi nilai-nilai Pancasila. Ada 3 nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Inilah yang membedakan bahasan tentang hak dan kewajiban warga negara di semester 12 ini dengan bahasan hak dan kewajiban warga negara pada semester-semester sebelumnya. Jadi di semester ini bahasan tentang hak dan kewajibannya dikaitkan dengan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Oke, kita lanjutkan. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu nilai-nilai yang mendasar. Mengapa disebut nilai itu mendasar? Karena di sana ada nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai yang menunjukkan cita-cita hidup bersama. Nilai-nilai yang menunjukkan tujuan hidup bersama kita di Indonesia ini. Ada nilai kebenaran di sana, ada nilai keadilan, ada nilai-nilai yang menunjukkan kita ini dalam hidup sebagai sebuah negara ini apa yang diinginkan, sesuatu yang ingin diwujudkannya itu apa gitu. Nah, tentu nilai dasarnya ada 5. Apa itu? 1, nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. 5 nilai dasar Pancasila ini, 5 nilai dalam sila Pancasila ini adalah nilai dasar, sesuatu yang ingin diwujudkan di dalam kehidupan kita hidup bersama di negara yang disebut dengan Republik Indonesia ini. Ya, jadi sangat mendasar nilai itu. Kita lanjutkan yang kedua. Apakah cukup dengan hanya ada nilai dasar? Tentu tidak cukup. Apakah cukup hanya kita menginginkan sesuatu? Tentu tidak cukup. Ya, kita siapkan yang kedua, yaitu nilai instrumental. Kata lain instrumental itu adalah alat. Ya, ketika nilai dasar telah kita tetapkan, maka berikutnya kita siapkan alat untuk mencapai nilai dasar tadi. Apa itu alatnya? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, TAP MPR, Undang-Undang Republik Indonesia, Perpu, Perda, PP di sini ya, ada PP, peraturan pemerintah, Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota, dan peraturan yang lain yang legal formal. Jadi nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Apakah cukup hanya dengan nilai instrumental? Alatnya sudah siapkan? Belum cukup. Yang ketiga adalah nilai praksis. Semua aktivitas atau kegiatan atau praktek dalam kehidupan ini itu kita namai nilai praksis. Jadi nilai praksis ini adalah realisasi dari ketentuan yang telah ditetapkan tadi, atau disebut juga perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Ya, contoh, kita siswa belajar, sholat 5 waktu, berangkat ke sekolah pamit ke orang tua dulu, ya, membela kebenaran, bermusyawarah, semuanya itu adalah nilai praksis. Jadi segala aktivitas, kegiatan, praktik-praktik dalam kehidupan yang tentu bernilai positif itu bisa kita katakan adalah nilai praksis. Ya, jadi nilai praksis itu sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan. Oke, kita pertegas dalam contoh berikut ini. Misal, ban sepeda Ahmad bocor. Apa yang harus dilakukan agar ban sepeda itu dapat dipakai lagi? Yang pertama, tentu si Ahmad harus menetapkan niat atau tujuan ingin menambal ban yang bocor.
Itu nilai dasarnya. Apakah cukup hanya dengan menetapkan tujuan pengen nambal ban bocor terus bannya bener lagi? Tentu tidak. Ya. Ahmad pun harus menyiapkan instrumennya, alatnya, alat penambal ban yang bocor, alat tambal, pompa, lem, kalau perlu dibuka rodanya mungkin pakai kunci atau gugol. Nah, ini adalah nilai instrumental. Cukupkah sampai di sini? Tidak. Ya, setelah Ahmad menetapkan tujuan pengen nambal ban, kemudian alatnya ada, tidak akan bisa ban itu bener lagi kalau belum ada nilai yang ketiga. Apa itu nilai yang ketiga? Aktivitas kegiatan menambal ban yang bocor. Ini disebut nilai praksis. Jadi kegiatan atau aktivitasnya. Ya. Apabila ketiga nilai ini ada, dipenuhi oleh Ahmad, maka ban bocor itu, ban yang bocor tadi bisa dipakai lagi. Ya, kita ulangi. Yang pertama, tetapkan niat itu sebagai nilai dasarnya. Yang kedua, siapkan alatnya itu sebagai nilai instrumentalnya. Dan yang ketiga, lakukan, laksanakan. Jangan hanya ngomong saja, tapi lakukan. Ya, berupa kegiatan menambal ban bocor yang tadi. Nah, kalau sudah dicapai ketiga nilai ini, maka ban itu bisa beres, bisa dipakai lagi. Demikian juga dalam terminologi Indonesia ini, ya. Jadi bangsa Indonesia itu yang pertama telah menetapkan niat, tujuan, nilai dasar. Bangsa kita ini menginginkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam keputusan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang ingin diwujudkan. Ya. Kemudian siapkan alatnya. Apa itu? Aturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang tinggi itu disebut hukum dasar. Apa itu? Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Turunannya yang saya katakan tadi, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu, ada peraturan pemerintah, perda provinsi, perda kabupaten, dan segala aturan organik yang lainnya yang legal formal. Nah, baru yang ketiga, aktivitasnya, kegiatannya, ya, kegiatan untuk mencapai nilai-nilai dasar tadi. Insya Allah, apabila ketiga nilai ini dilaksanakan oleh setiap bangsa Indonesia, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang besar, yang maju. Ya, oke, bisa dipahami ya kalian? Insya Allah bisa dipahami. Itu aja dari Bapak. Karena keterbatasan tayangan video, ya, insya Allah kita akan bertemu minggu depan pada tayangan video yang keempat. Dan jangan lupa, kalian bisa dapatkan video ini di YouTube. Klik saja Hak dan Kewajiban Wahyudin Hadi. Nah, kalian akan mendapatkan materi-materi PPKN. Oke, itu aja dari saya. Barangkali ada pertanyaan, nanti bisa kalian hubungi Bapak melalui nomor WA Bapak ya. Jangan lupa tetap belajar walaupun dalam kondisi belajar yang berbeda. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.